Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebi Wulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tatris IPA Fisika B. Kali ini kita akan membahas mengenai bioakustik. Yang pertama yaitu pengertian dari bioakustik. Bioakustik berasal dari dua kata yaitu bio dan akustik. Bio artinya hidup dan akustika merupakan bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Kemudian konsep getaran, gelombang bunyi, dan suara. Getaran adalah gerakan bolak-balik dari satu periode dalam waktu tertentu. Getaran memiliki hubungan dengan gerak osilasi pada benda dan gaya yang memiliki hubungan dengan gerakan tersebut. Kemudian gelombang bunyi adalah gelombang yang dihasilkan akibat adanya getaran dari suatu bunyi, sedangkan bunyi itu adalah rambatan. Kemudian bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat energi gelombang ke udara sampai terdengar oleh reseptor bunyi. Kemudian selanjutnya macam-macam gelombang. Yang pertama ada gelombang transversal, adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan rambatannya. Contohnya gelombang tali dan gelombang elektromagnetik cahaya. Kemudian gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang suara. Nah, ini merupakan bentuk dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam gelombang, yaitu memerlukan medium dalam perambatannya, mengalami pemantulan dan mengalami pembilangan, kemudian mengalami pelenturan, kemudian mengalami perpaduan, serta mengalami penguraian dan dapat diserap arah getarnya. Kemudian selanjutnya yaitu konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi pendengaran. Adalah bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam maupun buatan dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menimbulkan ketulian yang bersifat relatif. Alat ukur kebisingan adalah sound level meter. Pembagian dari konsep gelombang bunyi yaitu berdasarkan frekuensi tingkat tekanan, bunyi, dan tenaga bunyi terdiri dari audible noise, yaitu bising pendengaran, occupational noise, yaitu bising yang berhubungan dengan pekerjaan, dan impulse noise, yaitu bising impulsif. Berdasarkan waktu terjadinya, terdiri dari bising kontinu dengan spektrum luas. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh bising pada kesehatan, yaitu menyebabkan hilangnya pendengaran sementara, kemudian kebal atau imun terhadap bising, kemudian telinga berdengung, kemudian dapat menyebabkan kehilangan pendengaran mental, biasanya dimulai dari frekuensi 4000 Hz, kemudian menimbulkan gangguan psikologis berupa stres, insomnia, dan depresi. Nah, selanjutnya yaitu proses pendengaran manusia. Diawali dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang ditangkap oleh telinga bagus luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Kemudian ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Selanjutnya alat bantu pendengaran, yaitu menerima suara melalui mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mengirimkannya ke amplifier. Penguat suara kemudian meningkatkan kekuatan sinyal dan kemudian mengirimnya ke telinga melalui speaker. Jenis-jenis alat bantu pendengaran pada manusia adalah completely in the channel atau CCL, in the channel, in the ear, behind the ear, receiver in the ear, and open feed. Kemudian selanjutnya itu fungsi pendengaran manusia. Yang pertama, telinga luar untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkan hingga ke gendang telinga.
Kedua, telinga tengah untuk memindahkan getaran suara dan dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Ketiga, telinga dalam untuk menyalurkan suara ke sistem saraf, pusat, dan membantu kesetimbangan. Kemudian sistem sonar pada lumba-lumba, kelelawar, dan gajah. Pada lumba-lumba dapat dilihat di permukaan air, namun sebagian besar waktu mereka di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem sonar yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan. Kemudian selanjutnya, kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Kemudian gajah dapat mendengar bunyi infrasonik, yaitu proses pendengaran manusia, hingga serendah 16 Hz. Karena frekuensi rendah, lebih jauh jangkauannya, gajah bisa berkonsentrasi dalam jarak 4 km atau lebih. Dengan telinga yang besar, gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Gajah dapat menangkap gelombang infrasonik, yakni frekuensi rendah yang tidak dapat didengar manusia. Demikianlah review untuk penjelasan materi bioakustik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.